Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat malam buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sungguh kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dalam membantu kami dalam tugas literasi perbankan mengenai suku bunga. Di sini sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Butar sebagai moderator, dan rekan saya Siaga Diaman, Bang Kis Bauda. Saya Samuel Penggabean. Saya John Ferdinand. Baiklah, maka kami akan memulai literasi perbankan kami. Kami harap Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mendengar dengan baik. Dimulai dari rekan saya, Cici Abigail. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang suku bunga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian cenderung sering mendengar apa itu suku bunga. Nah, kita bertransaksi di bank, kita sering mendengar apa itu suku bunga. Sebelum saya melanjutkan materi saya ingin bertanya kepada bapak atau saudara-saudara yang mengetahui apa itu artinya suku bunga. Saya persilakan kepada saudara. Suku bunga adalah hubungan antara bank dengan nasabah. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah berpartisipasi memberikan pengertian tentang suku bunga. Nah, benar, suku bunga itu merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional kepada nasabah atas penjualan atau pembelian produknya. Nah, suku bunga juga merupakan harga yang harus dibayarkan oleh si bank kepada nasabah atas simpanan nasabah di dalam bank. Nah, suku bunga juga merupakan harga yang harus diberikan nasabah kepada bank di mana nasabah memiliki pinjaman di dalam bank. Dalam suku bunga terdapat jenis-jenis suku bunga bank. Yang pertama itu bunga simpanan. Bunga simpanan. Bunga simpanan ini merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah di mana nasabah memiliki simpanan. Nah, bunga ini diberikan sebagai rangsangan kepada si nasabah untuk terus memberikan uangnya kepada si bank. Nah, yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini merupakan harga yang harus dibayarkan oleh si nasabah, oleh kita sendiri kepada si bank atas pinjaman yang telah kita minta di dalam bank. Contohnya bunga simpanan ini berupa jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito. Nah, kalau contohnya bunga pinjaman itu adalah bunga kredit. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian pernah melakukan kreditan. Nah, kredit itu selalu melekat dengan bunga. Itulah yang disebut dengan bunga pinjaman. Nah, lanjut masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu ada bunga simpanan. Nah, pada saat dana di dalam bank kekurangan, maka si bank wajib mencari bunga karena permintaan para peminta pinjaman di dalam bank meningkat. Maka bank melakukan cara dengan menaikkan bunga pinjaman. Nah, ketika bunga pinjaman itu naik, otomatis ketika bunga simpanan itu naik, otomatis bunga pinjaman naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu adalah persaingan. Nah, dalam memperebutkan dana simpanan, selain memberikan promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Nah, setiap bank itu memiliki suku bunga yang berbeda-beda. Nah, mungkin para nasabah itu mencari bunga bank yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga itu ada kebijaksanaan pemerintah. Nah, setiap bunga pinjaman, bunga simpanan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jika bank berusaha membuat kebijakan yang lain, maka pemerintah akan bertindak tegas. Yang keempat ada target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika kita menginginkan laba yang besar, otomatis simpanan kita di bank juga harus besar. Itu juga dengan sebaliknya. Yang faktor yang kelima ada jangka waktu. Semakin panjang waktu pinjaman, maka semakin tinggi juga bunganya. Karena ketika kita memiliki bunga yang besar, maka itu akan kemungkinan menjaga resiko di masa akan mendatang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sion. Yang keenam adalah kualitas
semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah suku bunga yang akan diberikan bank kepada nasabah. Yang ketujuh itu ada reputasi perusahaan. Bonafit perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Kemudian yang ke-8 ada produk yang kompetitif. Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang ke-9 ada hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah primer dan nasabah biasa sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ingin meminjam ataupun melakukan suatu kredit, keloyalitasan itu diperhatikan bank ketika ingin memberikan kredit ataupun pinjaman kepada nasabahnya. Kemudian yang ke-10 jaminan pihak ketiga, yaitu perlu memberikan jaminan kepada penerimaan kredit. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menentukan komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Dan komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit ada 5. Yang pertama total biaya atau cost of fund. Yang kedua biaya operasi. Yang ketiga cadangan resiko kredit macet. Yang keempat laba yang diinginkan, dan yang kelima pajak. Yang pertama total biaya. Total biaya merupakan total yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan biro, tabungan ataupun deposito. Yang kedua biaya operasi. Pengguna sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Yang ketiga itu cadangan risiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan ini disebabkan setiap kredit mengandung risiko yang tak terbayar. Yang keempat, laba yang diinginkan. Dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah. Dan yang terakhir itu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Kemudian ada namanya jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama ada sliding rate. Merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Yang kedua ada flat rate, merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Yang ketiga, suku bunga floating adalah jenis perhitungan bunga yang besarnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga acuan yang diterbitkan Bank Indonesia dan kebijakan bank atau lembaga keuangan yang mengeluarkannya. Demikian materinya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan. Saya tanya, beri saya aku beri. Saya mau bertanya, siapa yang menentukan suku bunga bank? Baik, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Langsung saja akan dijawab oleh teman kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang menentukan suku bunga bank adalah pemerintah. Dalam hal menetapkan suku bunga bank mendapat masukan dari bank-bank yang berada di bawah naungan mereka, terutama yang terdaftar di dalam lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut LPS. Bagaimana Pak? Apakah dapat menjawab? Baik Pak, terima kasih, sangat jelas. Terima kasih. Kemudian apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Yang di sini mau saya tanyakan kepada adik-adik mahasiswa ya yang sudah menerangkan tadi mengenai perbankan. Di sini ada pertanyaan saya, apa dampak dari kenaikan suku bunga yang tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh rekan kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apabila kenaikan suku bunga di bank tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yaitu perekonomian sedang dalam kondisi kelesuan atau deflasi, maka yang terjadi adalah kelesuan ekonomi yang akan lebih parah. Terima kasih. Bagaimana Bu? Apakah sudah terjawab? Iya, makasih. Terima kasih. Sepertinya demikian dari hasil literasi pada hari ini. Kami sekali lagi berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyempatkan waktunya, dan mohon maaf jika ada literasi kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Kami mohon
dan terima kasih.